Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahul ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para muridin, salikin, kolega saya izin guru, mari kita meneruskan ngaji. Terlebih dulu kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan pada amalan yang harus dipegang oleh kita semua, orang yang min ahli thariqah, tidak meninggalkan syariat. Ini yang kita kaji. Jadi tidak benar kalau orang sudah masuk thariqah, hakikat, makrifat, kemudian syariat kesehariannya, sholat, ya puasa ditinggalkan. Itu asumsi yang salah. Karena itu mari kita lanjutkan. Qultu, maka Imam Sa'roni mengatakan begini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumnya fitorin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza wallahi waftara may yaqulu inna tariqas sufiyah lam ya'ti biha kitabi wala sunnatan wala sunnatun. Fakadza, maka sebuah kedustaan, wallah itu yang dikatakan sampai bersumpah, waftara may yaqulu, siapa yang menuduh dan berkatakan inna tariqah sufiyah, siapa orang yang masuk tariqah, orang yang masuk kehidupan sufi, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, dan wa tasfiyatul qalbi, dan membeningkan mata hatinya, itu lam ya'ti biha kitabi wala sunnah, yang tidak ngugemi, yang tidak memegang teguh terhadap kitab dan hadis. Salah, dan itu adalah orang yang syirik terhadap orang yang masuk thariqah. Innat thariqah as-sufiyah lam ya'ti biha kitabu wala sunnah. Tawilah, maka orang yang berthariqah dan orang kaum sufi, lam ya'ti, tidak akan pernah datang, biha, yang ada di dalam pandangannya, perilakunya itu kitabi wala sunnah, kecuali selalu mendasarkan pada apa? Quran dan hadis. Karena semua ajuran thariqah, semua ajuran dan juga perilaku tasawuf itu adalah berdasarkan pada Quran dan hadis. Ya, kadang-kadang orang mencari-cari ya. Oh, itu kalau thariqah nanti nggak ngerjain. Nah, tidak ada satu sedikit pun Al-Quran hadis yang ditinggalkan bagi orang yang berthariqah, orang yang bertasawuf. Wa qalu dzalika min akbarin alamat ad-dalati ala kasrati jahliyah, dan ucapan-ucapan seperti itu adalah ciri dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran kepada seseorang yang ingin berjalan kepada Allah dalam bentuk masuk thariqah dan bertasawuf. Fa in haqiqata sufiyah indal qaumi huwa alimun amila bil ilmi. Ketahuilah, fa inna haqiqah, maka sesungguhnya hakikat orang yang berthariqah, orang yang bertasawuf, indal qaumi, artinya orang tasawuf itu, wa alimu amil bi ilmi. Dia menjalankan amalnya itu dengan ilmunya.
Ilmu yang inti dari orang tarekat apa? Ilmu tauhid, ilmu spiritual batiniah, ilmu hati yang dibersihkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ala wajhil ikhlasi la ghairih. Dan semuanya dijalankan dengan ikhlas la ghair, bukan untuk yang lain. Bukan untuk kepentingan ya macam-macam. Orang masuk tarekat jangan-jangan ingin naik pangkat, jangan. Semua harus ditajakan pada muqarrabah wa muraqabah. Qarib dan muraqabah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari. Wa ghayatun mayat lubuhul qaum min talamizatihim. Dan puncak dari orang tasawuf, orang yang tarekat yang dituntut itu min talamizhim, dari para murid-muridnya. Dengan apa? Bil mujahadah bisaum. Mujahadahnya kuat orang tarekat itu, karena duduk bisa berjam-jam menyebut nama Allah, wukuf. Diamnya itu adalah ketemu Allah, diamnya adalah tafakur pada Allah, diamnya menemukan jati dirinya. Dia bukanlah siapa-siapa dan dia hanya mencari yang sungguh serda ada, yang selalu ada, yaitu Allah. Diri kita fana, kini kita tidak ada. Diri kita bukan siapa-siapa dan tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billahil azim. Jadi kalau orang sudah mengetahui dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia berarti menemukan dirinya, berarti insya Allah akan menemukan siapa Tuhannya. Dengan apa? Mujahadahnya kuat, saum, ya, kemudian asyahru, ya, wal ghuslah, ya, wasyahri wal ghuzlatin, ya. Kemudian wasumtu, dia banyak diam, ya, wal waro, dan dia adalah waro, wal uzlah, ya, uzlah. Dengan uzlah itulah dia menemukan dirinya, bukan disibukkan dengan urusan-urusan yang sesaat itu. Wazuhud, dia zuhud, wa ghairu dzalik, dan hal-hal yang lain seperti ridho. Makom-makomnya kan ada ridho, sabar dan sebagainya. Itulah ajaran yang dilakukan oleh mursyid kepada muridnya, ya, dan dijalankan oleh murid maupun oleh gurunya, yaitu mujahadah wariyadhah. Ayasiru ahadum ya'ti bil ibadati 'alal wajhi, adalah menjadi orang itu melakukan semuanya ibadahnya itu adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Alladzi yasbusu, dengan sesuatu yang itu maka na'ali salafuhum, maka itu adalah dilakukan oleh salafuhum, guru-gurunya. Karena gurunya orang mursyid nyambung sampai Rasulullah. Guru kita kepada guru, guru kepada guru, sampai akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Taurat Naqsyabandi, dari Allah melalui malaikat Jibril kepada wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kepada Salman Al-Farisi, kemudian Ja'far Shadiq, terus sampai masuk Indonesia. Itu Bapak sekalian, ya. Salafus sholihin la ghairu. Maka yang kita lakukan itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang yang soleh, orang-orang salaf, ya. La ghairi, bukan menemukan sesuatu yang baru. Jangan pula orang mempunyai jamaah 10, 20, mungkin 1000, dikatakan itu tarekoh. Tidak. Tarekoh adalah yang sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui transmisi mata rantai yang tak terputus. Bukan munqati, tapi kita mutasil hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin lamman darassat tariqus salafi bintisrasi al-amilina biha, akan tetapi tatkala telah hilang tarekoh salaf dengan sebab hilangnya orang-orang mengamplikasikan tarekat itu. Jadi kadangkala
Ada orang yang salah atau ngaku mursyid tapi bukan mursyid, sehingga dia salah menerapkannya. Karena kalau thariqah yang benar itu ada gurunya, ada auratnya, ada kaifiatnya, dan semua itu tali menali dan dilakukan melalui jalan suci riyadhah wal mujahadah. Dhanna ba'dun nas annahu kharijatun 'anis syariah, maka itu banyak orang mengatakan thariqah itu keluar dari syariat. Thariqahnya enggak salah, gurunya yang salah. Atau yang bukan guru, bukan thariqah sebetulnya. Ngaku thariqah, ngaku mursyid tapi tidak mursyid, tidak thariqah. Itu yang sehingga orang menyalahkan. Itu mursyid kok begini, thariqahnya kok begini, ya misalkan tidak, itu berarti bukan thariqah. Kalau thariqah pasti yang mutabarah itu mutasil sampai Rasulullah. Likillati man yatahallaku bisifati ahliya, karena sedikit sekali orang yang berperilaku sebagaimana thariqat itu. Ngajak maca Quran enggak maca Quran. Ya, ngajak salat enggak salat. Ya, ngajak qiyamul lail enggak salat malam. Ini bukan mursyid. Karena tidak menjaga muruahnya. Tidak wara'. Nah, itu kesalahan dari orang melihat thariqah yang salah, padahal itu bukan thariqah, sehingga digeneralisir seakan-akan thariqah menyimpang, khawaridul adah dari syariat, padahal tidak seperti itu. Kama basdul kalami ala dalik, seperti hal itu semua telah saya bahas oleh Imam Syaroni di dalam Al-Munhajul Mubin fi bayani akhlaqil arifin. Fa'lam wahai akhi, maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, termasuk kita semua. Dianggap muridnya Syekh Abdul Wahab Syaroni karena membahas kitabnya. Cirinya apa? Masuklah thariqah, tapi jangan meninggalkan syariat. Di dalam sebuah klausul, as-syari'atu bila haqiqah atilah, orang yang hanya syariat saja tidak masuk thariqah, tidak masuk hakikat, atilah, itu tidak akan membuahkan hasil. Seperti pohon besar yang tidak ada hasilnya. Kasihan, sudah 60, 70, 50 kok nggak ada hasil ibadah berpuluh-puluh tahun itu. Tetapi sebaliknya, al-hakikatu, kalau orang sudah pada hakikat melalui thariqah dijalani bila syariah, kalau dia meninggalkan syariat itu fahuwa batil, itu adalah batil, itu salah. Karena itu dua-duanya harus dijalani. Wa qulal mu'allif wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qaulin. Karena itu diantara akhlaknya orang tasawuf, orang yang soleh, orang yang thariqah adalah mereka akan menunda, ya, yatafaqquhum an kulli fi'lin aw qaulihin, dia akan menunda suatu amalan yang tidak sesuai dengan amalan dan ucapannya yang tidak sesuai dengan syariat, dia tunda, dia renungkan dulu. Betul enggak ada fenomena ini sesuai dengan syariat enggak? Nah, begitu. Hatta ya'rifu mizanahu, sehingga dia tahu mizannya, timbangannya. Kalau saya berpendapat gini, apa akibatnya? Apakah ada dalilnya? Ya, alal kitabi was sunnah, apakah sesuai dengan kitab dan sunnahnya? Awil urfi, atau sebuah kebiasaan ijma' kiasnya para ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang hebat, khususnya min arba'atil madhab, 4 madhab itu. Ya, li'annal urfi min jumlatis syariah, karena apa yang disampaikan oleh uruf, oleh kebiasaan, oleh pendapat, ijma' qiyas para ulama-ulama yang punya otoritas itu juga adalah min syariah, min jumlatis syariah, itu adalah juga sebuah syariat. Ya, qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu bagian dari perbuatan baik, dan para ulama salaf itu perbuatannya baik, perkataannya baik, hukum-hukum
istimbatnya dalam mengambil hukumnya juga baik. Karena itu uruf itu juga menjadi bagian hukum yang tidak tertulis. Jangan-jangan kalau masyarakat, tapi kalau ulama-ulama di dalam Islam itu rata-rata ada qaulnya, ada yang tertulisnya. Fa'ulima annal kaum, maka dapat diketahui biasanya kaum sufi itu la taktafuna fi aqwalihim wa af'alihim. Mereka tidak menganggap cukup dalam berbagai ucapan dan berbagai perbuatan mereka bimujarradi amalin nasi biha, dengan semata-mata melihat masyarakat mengaplikasikan berbagai ucapan dan perbuatan. Tidak cukup, oh masyarakat ini ikut-ikutan. Nah, enggak, ditanya, benar enggak? Nah, orang thariqah begitu. Dia tidak mengikuti yang bertentangan dengan syariat. Karena memang orang thariqah, orang yang masuk tasawuf adalah orang yang memegang syariat. Li ihtimali ayyakuna dzalikal fi'la awil qaul min jumlatil bid'ah, karena sesungguhnya adanya perbuatan ucapan termasuk dari sejumlah yang bid'ah, ya, allati la syahadu laha kitabun wala sunnah, yang tidak akan dijumpai di dalam kitab dan sunnah. Nah, uruf itu adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah adalah yang sesuatu diijmakan, dikiaskan apa yang disampaikan Rasulullah, tapi tidak ada di zaman sekarang, maka itu adalah hukum. Contohnya, zaman Rasulullah tidak ada namanya narkoba, yang ada hanya khomer, maka yang memabukkan. Maka yang memabukkan termasuk narkoba itu dihukumi haram, seperti orang yang hal khomer itu. Lah itu cara, ya, cara mengambil hukum. Jadi dengan demikian orang yang thariqah sekali lagi tidak meninggalkan syariat. Wa fil hadis, dan di dalam satu hadis disebutkan la taqumus sa'atu hatta tasyiras sunnati bid'ah. Tidak akan terjadi kiamat sampai hal yang sunnah menjadi yang dianggap bid'ah. Yang sunnah-sunnah itu lebih dulu. Ya, sunnah yang baik muakkad, sunnah-sunnah itu dijalankan bagi orang yang thariqah dalam rangka melakukan lebih dekat dengan Allah. Yang wajib pasti, bid'ah hasanah boleh, karena itu adalah dalam rangka menambah kecintaan kita pada amal hasanah. Fa idza turiktal bid'ah, maka apabila telah meninggalkan bid'ah, yaqulun nas turikat as-sunnah, maka masyarakat menganggap Anda telah meninggalkan sunnah. Jadi harus dibedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Bid'ah hasanah boleh, yang sunnah otomatis. Orang yang thariqah selalu nambahi yang sunnah-sunnah untuk mengikmalkan dari apa yang menjadi amalan dan ibadah kita. Wa dzalika li tawruthil furu'i bid'i anin usulihim, dan hal itu terjadi karena mewarisi cabang bid'ah dengan dasar-dasarnya. Falamma tala zamanul amal bil bid'ah, maka apabila telah lama masa pengaplikasian masyarakat dengan bid'ah, artinya bid'ah sayiat, bukan bid'ah yang hasanah, maka itu juga tidak boleh, karena itu namanya tatarruf di dalam beribadah, berlebih-lebihan, ekstrim. Nah, ekstrim itu kan tidak benar. Ekstrim yang tidak di Al-Quran dan hadis tidak mau menjalankan. Nah, memangnya tidak ada perkembangan amaliyah orang Islam setelah zamannya tabi'in sahabat. Nah, gimana kita mau menerapkan Al-Quran hadis kalau tidak ada uruf, tidak ada ijma' qiyas? Nah, itu tataruf namanya. Rata-rata teman-teman Wahabi itu. Begitu juga menambah-nambah yang bertentangan dengan syariat, itu juga tataruf yang sisi lain, ekstrim. Jadi artinya tidak boleh tasadud, tidak boleh orang itu lebih-lebihan yang tidak, apalagi berlebihan meninggalkan yang wajib dan sunnah, itu enggak boleh. Dzannan nas annaha sunnata mimma sunnata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya masyarakat menyangka bid'ah adalah suatu kesunahan yang telah dilakukan di zaman Rasulullah.
Wa minal qaumit ta'ifah, dan kaum sufi itu adalah idza lam yajidu dzalikal amali dalilan min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabita fi kutubi was syariah. Di antara kaum sufi yang apabila mereka tidak menemukan untuk amaliyah sesuai dengan Nabi ya, maka dilihat dulu sahabatnya menjalankan apa, bisa enggak. Kalau sahabatnya menjalankan, misalkan sholat 23 itu zaman Rasulullah, maka itu al-sunnah. Mau al-sunnah ma'ana alaihi al-yauma washabi. Siapa yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku atas hukum Islam, itu adalah al-sunnah wal jamaah. Nah, karena memang hukum itu selalu berkembang, maka mereka menghadapkan diri dengan hati mereka kepada Rasulullah. Yatafahul fi qulubi ilahi fa idza khadaru baina yadahi, maka apabila hatinya, nah ini maaf ini fa idza khadaru baina yadahi, tapi orang tasawuf artinya orang thariqah kalau dihadapkan pada masalah, beliau melakukan apa? Melakukan perjumpaan wukuf, diam, dituju pada Allah, pada Rasulullah untuk mencari inspirasi. Ya. Fa idza khadaru baina yadi, baru bersikap. Jadi orang yang tasawuf, orang thariqah itu hati-hati di dalam mengambil hukum. Sa'alhu an dzalika wa amilu bima qala lahum, maka mereka bertanya kepada beliau itu dan beliau mengamalkan terhadap apa yang disabdakan oleh beliau kepada mereka. Artinya beliau wukuf, kemudian berjumpa dalam arti ruhaniyahnya, mohon pada Allah dan Rasul untuk mengambil satu sikap hukum yang ada di masyarakat. Baru ketika benar, baru dijalankan. Karena bahwa kejadian semacam itu khusus dilakukan oleh kalangan yang bi akabiri rijal, bagi sudah wali, bagi orang yang sudah kaum tasawuf yang menjadi kekasih Allah. Itu karena itu mengapa para wali itu kalau sudah doa itu cepat dikabulkan, karena beliau kosongkan dirinya, kemudian menuju Allah dan Rasulnya, mohon petunjuk, kemudian dikabulkan. Biasanya karena la hijabah, para wali ya moga-moga juga mursyid itu biasanya tidak ada hijab, dan itu penting. Fa ingkila, maka apakah dikatakan fahal li sahibi hadzal maqami ayyamurun nas bima amarahu bihi Rasulullah sallam amla, maka boleh pemilik tingkatan semacam ini menyuruh masyarakat dengan sesuatu yang telah diperintahkan melakukan atau tidak. Nah, baru karena mereka akan diikuti kan, karena itu harus benar. Seorang mursyid, syekh itu insya Allah selalu berupaya benar. Fal jawabu la yambaghi lahu dzalik, maka jawabannya tidak sepatutnya bagi pemilik tingkatan semacam itu untuk melakukan itu kalau tidak punya otoritas ruhaniyah mengajari. Li'anna amrul zaidun ala sunnati sahihah as-sabitati min turukil naqli, karena sesungguhnya amaliyah itu adalah perintah tambahan dari sunnah yang soleh itu, yang ditetapkan dengan jalan-jalan yang ada dasar hukum, min turukin naqli, ditetapkan jalan-jalan periwayatan yang jelas. Wa min amarun nasi bisa indiyadati jaidin ala thabati min tariqin naqli, dan siapa saja yang menyuruh manusia melakukan amalian menjadi tambahan dari apa yang telah ditetapkan dari suah rawi, artinya riwayatnya dijalankan oleh salafus salifin minat tausifin faqad kallafan nasi satatan, maka sungguh ia telah membani manusia secara melebihi batas kalau tidak ada dasar hukumnya. Kalau ada dasar hukumnya, bid'ah hasanah, dan itu dilakukan oleh para aulia, para sahabat, maka itu boleh. Allahumma illa ayyakhtara akhadun dalik, ya Allah, kecuali kalau ada seorang yang telah memilih secara sukarela, fala kharoja, maka tidak ada dosa baginya. Karena kalau sudah punya otoritas, maka boleh mengajari hal-hal seperti itu. Kama wasa'nun muqallidul madhabil
mustanbatatin minal kitab wa sunnah wallahu alam, sebagaimana hal yang merupakan kondisi para sahabat dalam madhab-madhab yang diintisarakan dari Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Jadi ijma' qiyas itu disarikan, diimplementasikan dari Quran dan hadis. Itu pun bagi yang punya otoritas boleh diikuti. Mursyid, syekh yang juga paham kuat di dalam hal syariatnya itu juga boleh diikuti karena menyandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan para salafus salifin, orang-orang mutasawwifin. Kama wasa'nun muqallidul madhabi mustadabik bil kitabi wa sunnah wal alam, tadi sudah. Wa qad kana salafus salih yahissunan nas la siyama ashabahum. Ya, mereka senantiasa memutus orang-orang terlebih dulu, terutama bagi la siyama ashabahum, kepada orang dekatnya dan kepada murid-muridnya. Ala taqlidi bil kitabi wa sunnah wa tinabis bid'ah wa yusaddiduna fi dzalik. Semua didasar pada kitab sunnah dan menjauhi dari hal yang bid'ah syai'at, dan mereka sangat ketat dalam melakukan mengambil hukumnya itu. Ini ada cerita sedikit, maaf tidak saya baca secara keseluruhan. Hatta in Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu rubama kana yahumul amri wa yakzimu alaihi. Sampai pada saat tertentu Sayyidina Umar bin Khattab seringkali bercita-cita melakukan suatu perkara yang berbeda. Contohnya begini. Beliau Sayyidina Umar itu mau membedakan pakaian saya kalau ke jamban tidak saya pakai untuk sholat. Ini ceritanya gitu. Alasannya saya takut pakaian saya adalah kena najis. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali Abidin mengatakan, waqad balagna annal Imam Zainul Abidin sallallahu alaihi wasallam qaulu li walidihi ittakhidh li thawban albasuhu inda qada'il hajat. Buatkanlah untuk saya sebuah pakaian yang akan saya pakai ketika menunaikan hajat. Rasulullah tidak membedakan. Nah, ini kan bid'ah. Rasulullah karena suci, ya pengertiannya, maka dia yakin apa yang beliau pakaian waktu ke jamban tidak akan terkotori najis. Tapi Umar bin Khattab takut najis. Nah, itu kan bingung cara mengamalkannya apa. Karena sesungguhnya pernah melihat lalat hingga di atas najis, kemudian lalat itu daripada pakaian saya. Ya, takut. Nah, maka dengan kemudian beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, innahu lam yakur Rasulullah sallam illa thawbun wahidun li sholahati wa khalaihi. Sesungguhnya Rasulullah hanya mempunyai sebuah pakaian untuk beliau sholat dan juga beliau ke kakus. Tapi Umar sudah, karena dia kan tokoh waktu itu sebelum masuk Islam, pakaiannya banyak. Nah, faraja'al imam amma kana azami ala fi'lihi, maka Imam Zainal Abidin menarik diri dari sesuatu yang telah beliau bertekad untuk melakukannya. Jadi kalau Sayyidina Zainal Abidin tidak melakukannya, kalau Umar akhirnya tetap membedakan. Saya kalau ke jamban pakaian saya tidak yang saya pakai untuk sholat. Membedakan, saya menghormat dari apa yang disampaikan oleh tidak artinya menambah tapi hasanah. Nah, itu contoh dari seseorang yang bisa mengambil hukum yang tidak dilakukan Rasulullah tapi benar, tapi baik. Ya. Mengapa hal itu, Bapak Ibu sekalian? Wa inna madzalika min babil adabi alla yakunu thawbul khala'i huwa thawbus salat, karena sesungguhnya termasuk dari bagian dari adab, min babil adab, itu dari bagian adab, alla yakuna thawbul khala', karena hendaknya jangan sampai pakaian yang dipakai ke khala', ke kakus, jamban, wa thawbus salat juga dipakai untuk salat. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Ya, kalau yang hati-hati di sini. Kalau kita Bapak sekalian ke kamar mandi, ya kalau di tingkat IVP kan punya kamar mandi dalam. Bajunya lepas. Kasih gantung di luar. Jangan dibawa masuk ke kakus. Nah, itu ini Sayyidina Umar, hati-hati. Karena apa? Nadhiru maqalu fi tahrimil istiqbalil qiblah wastadid bariha fil ghaid. Karena ini dipersamakan bahwa kakus dikotakan oleh para ulama mengenai keharamannya menghadap dan membelakangi kiblat. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat di pondok saya tidak ada kakus yang menghadap barat timur. Pasti utara selatan. Insya Allah rumah saya juga begitu. Karena nggak pantas membelakangi Ka'bah, menghadap kiblat. Ini bapak-bapak yang muda-muda, kalau bikin rumah jangan bikin kakus, kloset yang ke barat ke timur. Itu adabnya tidak baik. Ya, dengan cara itulah kemudian Umar tadi, Sayyidina Umar membedakan pakaian yang di kakus dan pakaian yang untuk sholat. Fatolaba syari'u alla takuna jihadun qadha al-hajati hiya jihadul wukufi lis-shalah faflahum. Maka pemegang otoritas syariat, artinya Rasulullah dan syariat dari Al-Quran hadis menuntut agar jangan sampai arah untuk menunaikan hajat itu merupakan arah untuk berdirinya dalam sholat. Maka ketahuilah kita semua, fa'alaika ya akhi bittiba'i sunnati wal muhammadiyati fi jamil aflaika wa aqwalika wa aqaidika. Maka mestikan atasmu wahai saudara-saudara meneladani sunnah Nabi dan para sahabatnya dengan ucapan, perbuatan dan keyakinan serta perilakunya. Walau tuqadim ala fi'li syai'in, dan janganlah Anda berani untuk melakukan sesuatu itu sampai Anda mengetahui kesesuaiannya antara Quran dan hadis. Maka telah berdosa orang yang mengada-ada waftara ma yaqulu inna tariqal qaumi bid'ah. Maka jangan percaya orang mengatakan menurut Syekh Abdul Wahab Sa'roni, orang yang min mayakulu inna tariqah, orang yang bertariqah itu bid'ah. Tidak. Ini adalah Al-Quran, hadis dan apa yang dilakukan oleh para pendahulu. Karena bertariqah dan di baiat itu adalah apa yang dilakukan Rasulullah pada sahabatnya, dan terus sampai ke bawah, di baiat, di talqin itu ya. Fa idza kana mimman yahabu mukhalafatin syariah wa yatafaqqafu minal amal, dan apabila Anda ada orang yang takut bertentangan dengan syariat, ia menangguhkan dari suatu aktivitas hatta ya'lama muwafakum lisar'i mubtadi'an, maka dia harus tahu betul Al-Quran dan hadisnya, jangan sampai bid'ah syai'at. Fama bagi ala wajhil ardi sunnati, maka tidak akan tersisa di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang sunni. Jadi orang kalau mengatakan tidak ada hadisnya, tidak ada Qurannya, itu tidak sunni. Karena kalau sunni itu adalah menuangkan air di dalam, di mana gelas itu ada. Jadi Islam suci ketika di Indonesia ya bisa dilakukan menurut huruf-huruf Indonesia, asal tidak akidahnya berbeda. Kalau tidak gitu tidak ahli sunnah wal jamaah. Ya itu ya Bapak sekalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami bacakan, dan itu ditutup pertentangan atas tuduhan bahwa orang thariqah itu bertentangan dengan syariat. Tidak. Orang yang berthariqah adalah kuat syariatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan segala puji bagi semua alam dan memberikan keberkahan pada kita. Ini ada di dalam apa yang beliau sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah.
wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.